Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, hari ini saya ingin berbicara tentang 3 kosakata. Di mana 3 kosakata ini cukup umum ya digunakan di Indonesia. Dan kosakata ini lebih ke arah kosakata non formal atau tidak resmi. Kemudian kosakata kedua berkaitan tentang dunia mistis. Kemudian kosakata ketiga juga yang berkaitan dengan dunia mistis. Kosakata pertama yang ingin saya bicarakan hari ini adalah yaitu sebuah kosakata yang dinamakan melorot. Seperti kita tahu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, melorot itu artinya adalah meluncur turun, merosot. Kemudian arti kata kedua itu adalah bahasa Jawa yang artinya membuang lilin pada kain batik sesudah diwarnakan. Seperti yang saya sebutkan ya kepada teman-teman semua bahwa sekarang saat ini dunia kita itu dunia yang sangat terbuka, di mana semua informasi itu bisa diakses. Kemudian semua informasi itu kita bisa gali dan kita bisa memverifikasi apakah sebuah kata itu memang kosakata asli atau kosakata berasal dari suatu daerah tertentu. Saya menggunakan teknologi artificial intelligence yang disebut adalah ChatGPT. Di dalam ChatGPT, kata melorot memiliki 2 arti berbeda. Arti pertama yaitu memperbaiki pada kain batik. Dan ini istilah kepada Jawa, karena batik itu sangat identik dengan Jawa. Yaitu dimana artinya membuang lilin pada kain batik setelah diberi warna dengan cara merendamnya dalam air mendidih secara keseluruhan. Arti kata kedua dari kosakata melorot menurut ChatGPT yaitu artinya bergerak turun atau merosot. Arti kata kedua yaitu bergerak turun atau merosot. Dalam bahasa sehari-hari yang biasa digunakan di Indonesia, kata melorot sering digunakan untuk menggambarkan situasi ketika pakaian atau celana seseorang itu turun atau tergelincir dari tempat semestinya. Sekarang seperti biasa pertanyaannya, apakah ada kosakata melorot di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka? Jawabannya ada, yaitu melungsur turun, merosot turun. Dituliskan bahwa turun itu pangkat atau harga barang. Kalau saya ditanya mengenai arti kosakata melorot menurut versi Kamus Melayu Malaysia ini, untuk kosakata melorot yang dikaitkan dengan pangkat itu tidak sesuai. Tapi untuk melorot dikaitkan dengan harga barang itu bisa diterima. Jadi tidak ada orang sebutnya pangkat saya melorot, nggak ada. Biasanya orang menyebutkan pangkat saya turun. Di Malaysia, pangkat itu kadang-kadang berkaitan dengan kedudukan. Sedangkan di Indonesia, kedudukan itu tidak berarti harus pangkat. Misalkan, kedudukan klasemen dalam suatu pesta olahraga, kedudukannya itu turun. Nah, itu kita bisa menyebutkannya rankingnya melorot. Tapi untuk pangkat, jabatan gitu ya, itu tidak ada di dalam bahasa Indonesia yang menggunakan kata melorot. Di dalam Kamus Melayu Malaysia disebutkan bahwa melorot ini adalah juga kosakata Jawa, di mana artinya menghilangkan lilin pada kain batik selepas diwarnai. Jadi kalau kita lihat secara umum arti kosakata melorot antara Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka sama. Hanya dari segi penggunaannya itu berbeda. Kita bisa melihat dari contoh yang diberikan, di mana di sini disebutkan bahwa melorot yaitu artinya turun, dan itu bisa digunakan untuk yang berhubungan dengan pangkat. Padahal kalau di Indonesia enggak. Kalau untuk berhubungan dengan pangkat ya udah bukan pangkatnya melorot, tapi pangkatnya turun. Kosakata kedua ini berkaitan dengan dunia mistis. Di Indonesia kita mengenal yang namanya kuntilanak. Kuntilanak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah hantu yang konon berkelamin perempuan, suka mengambil anak kecil atau mengganggu wanita yang baru saja melahirkan. Saya mencoba mencari ya, apakah ada kata kuntilanak di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya tidak menemukan kosakata kuntilanak di dalam Kamus Melayu Malaysia. Tapi saya menemukan satu kosakata yang seperti biasa, yang mendekati dari kosakata kuntilanak itu, yaitu puntianak. Menurut Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, puntianak itu adalah sejenis hantu perempuan yang suka menghisap darah orang, terutama orang beranak. Kalau kita perhatikan, ini sama dengan definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana di situ disebutkan mengganggu wanita yang baru saja melahirkan, ya, yang berarti kan baru saja beranak begitu ya. Kemudian ada juga sinonimnya dari puntianak itu menurut Kamus Melayu Malaysia, yaitu langsuir. Kemudian ada lagi sinonimnya adalah singiang-ngiang.
Saya nggak tahu nih yang sing yang ini yang mana. Sekarang kosakata ketiga masih berkaitan dengan dunia mistis, yaitu kosakata dedemit. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dedemit itu adalah makhluk halus yang jahat dan suka mengganggu manusia, atau disebutkan juga roh jahat. Dan di Indonesia bentuk tidak baku dari dedemit itu adalah demit. Kemudian apakah ada kosakata dedemit di dalam Kamus Melayu Malaysia? Ada, teman-teman, dan di situ disebutkan sebagai kosakata pinjaman dari Jakarta. Di situ disebutkan hantu. Kalau kita lihat ada sinonimnya demit. Saya penasaran dong, apa sih arti kata demit itu? Karena kita tahu bahwa demit itu bentuk tidak baku dari kosakata dedemit di dalam bahasa Indonesia. Nah, saya ingin melihat apa arti kosakata demit di dalam Kamus Melayu Malaysia. Di dalam versi online Kamus Melayu Malaysia, itu demit itu entry-nya itu nggak jelas gitu. Jadi mungkin belum diupdate oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka, sehingga di situ demit ada tanda pagar, kemudian nama tanda tanya gitu. Jadi sepertinya kosakata demit itu sudah ada dalam Kamus Melayu Malaysia, tapi dari segi arti masih bingung gitu. Jadi ini sinonimnya yang mana? Jadi sepertinya belum tersambung itu antara kosakata demit dengan dedemit. Oke. Baik, ini saya berikan satu kosakata bonus ya. Kosakata ini adalah kosakata yang berkaitan dengan kulit ya biasanya. Itu pengertian pertama yang biasa berkaitan dengan kulit, dan kemudian yang kedua itu lebih ke arah arti dalam bahasa Jawa. Kosakata itu adalah kutil. Kutil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya bintil merah kecil seperti jerawat pada kulit, kemudian sisa kecil kelapa yang diparut. Arti kosakata kedua dari kosakata kutil untuk grup kedua yaitu berasal dari bahasa Jawa yang diartikan ambil sedikit-sedikit. Nah, tentu saja ada kata turunannya, yaitu mengutil, mengambil atau memakan atau menggigit sedikit-sedikit, kemudian mengambil atau melebihkan barang belian tanpa pengetahuan penjual. Ya, itu kan sama aja kayak mencuri ya, mencuri tapi sedikit-sedikit. Itu disebut mengutil. Kemudian pengutil artinya orang yang mengutil, dan pengutil juga bisa diartikan sebagai pencopet. Nah, pencopet di dalam bahasa Melayu Malaysia itu disebut penyeluk saku. Jadi penyeluk itu mungkin diseluk ya, masuk ke dalam saku gitu. Padahal kan sekarang orang banyak nyimpan dompetnya bukan di saku ya, di tas gitu. Berarti penyeluk tas ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia pencopet itu bisa aja ngambilnya dari tas, ngambilnya dari saku gitu kan, ngambil dompet gitu ya. Nah, tapi kalau di dalam bahasa Malaysia, pencopet itu disebut penyeluk saku. Jadi artinya orang mengambil sesuatu, dompetnya dari saku gitu. Nah, kalau misalkan di dalam handbagnya atau di dalam tas jinjingnya gitu ya, di dalam tas sling bag yang biasanya laki-laki kan sering bawa tuh sling bag, ada dompet di dalamnya. Nah, kalau ada orang ngambil dompet dari sling bagnya itu, bukan penyeluk saku dong, karena itu bukan saku, itu bag. Oke. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah ada kosakata kutil dalam Kamus Melayu Malaysia? Ada, yaitu sejenis jerawat atau bintil kecil pada kulit. Artinya sama. Ini sama persis dengan definisi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian ditambahkan lagi bahwa sekutil itu artinya seketil, sangat sedikit. Mengutil itu artinya mengetil. Mengotes, mengunggis, menggigit sedikit-sedikit. Jadi mengutil itu sama dengan mengetil itu mengotes itu mengunggis, yang artinya menggigit sedikit-sedikit. Nah, kalau kita lihat dari definisi mengutil di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sama, yaitu artinya mengambil, memakan, atau menggigit sedikit-sedikit. Mari kita lihat apa sih mengetil itu apa. Mengetil dalam Kamus Melayu Malaysia itu didefinisikan sebagai memotong, menghiris sedikit. Kedua, mengerip, mengunggis. Ketiga, mencubit. Nah, ini udah berbeda ya. Definisi mengutil ini kalau kita lihat kan di situ dituliskan sinonim dengan mengetil. Tapi begitu saya melihat kosakata mengetil, ini sudah jauh dari apa yang dimaksud oleh kosakata mengutil. Kemudian ada yang disebut tadi kan, ada kosakata mengotes, di mana disebutkan kosakata mengutil itu sama dengan mengutil, sama dengan mengotes. Nah, saya penasaran, mengotes itu apa? Mengotes itu artinya mencabut, mengopek atau mencubit barang yang kecil-kecil atau halus-halus. Nah, ini udah beda lagi nih dengan maksud dari kosakata mengutil itu. Mengutil itu bukan
mencongkel ya, mengopek atau mencubit, bukan mengopek itu kayak mencungkil gitu ya. Nah, mencubit ini juga bukan mencubit ini. Mengutil itu bukan mencubit gitu. Jadi ya udah. Kemudian ada satu lagi kosakata yang dikatakan sama dengan mengutil, yaitu mengunggis. Nah, mengunggis itu di sini disebutkan menggigit sedikit-sedikit, berkenaan dengan tikus, arnab itu maksudnya kelinci, mengerip, mengerumit. Wah, ini udah beda lagi ya. Jadi mengutil itu menggigit sedikit-sedikit, dan ini dikaitkan dengan kok dari yang berkaitan dengan tikus atau kelinci. Nah, kalau di Indonesia kalau udah disebut mengutil, itu biasanya mengambil barang di toko tanpa membayar, dan barang-barang yang kecil-kecil gitu. Nah, itu disebut mengutil. Ya udah, ini udah berbeda ini maksudnya. Nah, kalau yang lebih menarik lagi ya, kosakata mengunggis tadi, di mana dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, di situ dituliskan menggigit sedikit-sedikit, berkenaan dengan tikus atau kelinci. Tapi menurut Kamus Pelajar Melayu edisi kedua, itu disebutkan menggigit sedikit-sedikit dengan gigi hadapan. Berarti artinya mengunggis ini spesifik untuk binatang tikus atau kelinci. Jadi mengutil atau dimana dianggap sinonim dengan mengunggis itu sudah jauh dari maksud yang dimaksud oleh kosakata mengutil itu sendiri. Gimana menurut pendapat teman-teman? Silakan dituliskan di kolom komentar, apakah mengutil itu sama dengan menggigit sedikit-sedikit seperti yang dilakukan oleh tikus atau kelinci. Silakan kepada teman-teman untuk menuliskan komentarnya. Sehat walafiat selalu. Dadah.